Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya akan bahas sedikit mengenai perbaikan yang akan dilakukan oleh Luis Milla ke depannya. Nah, ini nanti ada bocorannya. Dan juga ditambah mengenai cedera dari Tyron Del Pino. Dan juga ini yang paling penting nih, harus ditonton sampai akhir video ini karena saya akan mengungkapkan kembali mengenai GBLA yang selama ini sengaja ditutupi ya. Jadi saya juga tidak bisa ngomong, baru kali ini lagi akan saya coba sampaikan. Jadi mudah-mudahan teman-teman nonton sampai akhir karena ini pasti menarik dan ada sedikit ya kejutan lah di situ ya. Baik, selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, saya awali kabar hari ini mulai dari Del Pino dulu saja, dari cederanya Tyron Del Pino. Nah, sebetulnya ini sudah saya bahas di video kemarin banget, baru 1 hari yang lalu. Teman-teman secara versi lengkapnya bisa lihat di video kemarin, tapi ada juga masih teman-teman yang nanya gitu ya, gimana tentang Del Pino, cederanya dan lain sebagainya. Jadi mungkin kemarin tidak sampai selesai nontonnya atau di skip atau terlewat beritanya. Jadi saya coba rangkum saja secara singkat kondisi dari Tyron Del Pino. Baik, di sini ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan. Jadi kemarin sebelum akhirnya dokter Persib mengeluarkan pernyataan bahwa Del Pino memang cedera di kaki sebelah kanan. Jadi saya sudah bocorkan bahwa beberapa hal mengenai Del Pino ini, diantaranya memang Del Pino mengalami cedera apa ya istilahnya tuh tendon Achilles gitu ya, secara medisnya atau secara kedokteran. Tendon Achilles ini secara singkatnya adalah satu bagian kaki itu yang paling penting atau yang menerima beban paling berat di kaki. Nah, ini tendon Achilles ini itu kalau tidak segera diobati akan berpengaruh jangka panjang, jadi akan merembet sampai ke otot lutut. Nah, ini yang ditakutkan. Makanya kalau sudah kena tendon Achilles ini, jalan pun agak sedikit susah gitu ya, sakit karena ya nyelekit lah gitu. Apalagi kalau naik tangga atau ada yang harus nanjak-nanjak gitu, wah karasa pisan gitulah istilahnya. Nah, untuk kemarin setelah saya memberikan info di video kemarin, baru dokter Persib juga menyatakan bahwa Tyron Del Pino ini harus nunggu dulu hasil MRI atau sederhananya hasil ronsen lah gitu ya, yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Jadi hasil ronsen ini adalah baru bisa keluar 2 atau 3 hari gitu. Makanya minimal mungkin atau maksimal hari ini keluar sehingga tidak terburu-buru apa yang ditanganinya tepat gitu secara medis. Jadi kemarin kenapa belum segera ditangani, takutnya salah penanganan, harusnya bagian yang ini ternyata bagian yang ini, jadi salah. Jadi kemarin baru dikasih obat pereda nyeri dan ya dokter Persib lah yang lebih tahu gitu ya apa obat yang dikasihnya gitu biar tidak terlalu meredakan sedikit sakitnya gitu. Nah, untuk yang laga besok pun saya juga sudah ngabarin dari kemarin melawan Arema itu dipastikan tidak ikut ya, karena ya untuk masalah ini tuh apalagi belum keluar hasil ronsennya dan masalah penyembuhannya pun minimal 1 minggu kalau yang tidak parah. Tapi kalau parah nantinya kan harus ada observasi lebih lanjut ya, mudah-mudahan tidak sampai masuk ke meja operasi ya, karena itu ya minimal apa ya 1 bulanan mungkin ya tidak bisa beraktivitas, apalagi di sepak bola itu
sangat merugikan sekali lah. Mudah-mudahan tidak sampai dioperasi. Jadi hanya cedera ringan saja. Mudah-mudahan cepat pulih untuk Del Pino. Dan untuk laga selanjutnya setelah dari Arema ya mudah-mudahan bisa bergabung, tapi minimal sembuh dulu aja lah secepatnya untuk Del Pino. Nah, itu untuk rangkuman cedera dari Del Pino. Jadi cederanya ada di sebelah kaki kanan, yaitu tendon Achilles. Jadi tumpuan berat daripada aktivitas yang dilakukan kaki, nah itu adalah tendon Achilles. Baik, untuk kabar selanjutnya kita bahas mengenai pembaruan yang katanya kemarin bocorannya Luis Milla di sini baru akan melakukan perubahan di sisa atau di awal-awal musim ini, yang kemarin mungkin formasinya seperti itu, kedepannya akan berubah lagi. Nah, ini juga menjadi satu sedikit sedikit menarik karena di saat persiapan waktu Persib yang mungkin kita bilang agak singkat gitu, sebelum TC di Jogja kan pernah saya bikinkan juga kalau nggak salah videonya, formasi yang kemungkinan dipakai oleh Luis Milla yaitu 4-3-3. Teman-teman bisa carilah untuk videonya, ada di situ yang covernya gambar Luis Milla pokoknya. Nah, ini pernah saya sampaikan karena sempat kemarin bocor gitu ya, ini formasi yang akan digunakan oleh Luis Milla gitu kan. Nah, makanya dari formasi itu terlihat susunan pemainnya. Namun akhirnya kan di tengah perjalanan Luis Milla merubah sedikit komposisinya dan menggaungkan kembali tentang perampingan skuad Persib gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu masalah tersendiri ketika perampingan itu dilakukan sehingga merubah formasi lagi seperti kemarin menggunakan 3 back. Jadi ada 1 back yaitu Nick yang mungkin tersisihkan. Nah, kedepannya mungkin kita nggak tahu ya gimana, tapi kalau kemarin formasi kembali 4 back itu akan dicoba melawan Arema besok. Jadi ya betul Luis Milla bilang ketika sebelum musim ini dimulai kemarin setelah TC di Jogja itu butuh 1 kali uji coba lagi karena ya memang ini sangat singkat sekali gitu untuk persiapannya, dan ya baru kerasa lah Luis Milla juga mungkin atmosfer Indonesia tuh ya beda dengan Eropa yang tidak langsung klop gitu pemainnya, butuh adaptasi lebih. Nah, ini pun menjadi satu catatan penting karena di sini katanya untuk beberapa pemain sudah kadung dimasukkan daftar loan atau daftar jual gitu. Di antaranya kemarin masuk teman-teman juga tahu lah yang ikut foto tim sesi foto, ada yang tidak ikut, ada yang ikut tapi tidak ikut latihan, langsung pergi gitu ya. Nah, ini menjadi menarik, apakah secepatnya akan dibenahi oleh Luis Milla atau memang akan seperti ini terus gitu. Jadi ya kita cuma mendoakan yang terbaik saja, dan Luis Milla juga katanya memang mempertanyakan lah kenapa gitu manajemen dan bobotoh ya tidak gitu ya, tidak bersatu lah. Takutnya kan ini berpengaruh kepada hasil pertandingan di lapangan juga, karena pemain dan pelatih itu butuh support dari teman-teman bobotoh. Ya mudah-mudahan semuanya duduk bareng dan menghasilkan satu sinergi yang baik untuk Persib ke depannya. Amin. Dan yang terakhir, ini kabar yang paling penting yang akan saya sampaikan mengenai GBLA, yang mana selama ini tidak pernah saya bahas lagi, yang selama ini saya sengaja tidak membalas pesan dari teman-teman mengenai hasil lelang GBLA atau masalah GBLA yang lainnya, karena ada sesuatu di situ yang kita atau saat ini pun saya tidak bisa bicara di sini, dan ini ada satu pengumuman baru buat teman-teman bobotoh semua, bahwa kita akhirnya dengan beberapa teman, dengan Mang Usep juga, akhirnya kita membuat satu channel baru yang baru kita tampilkan saat ini. Nah, namanya bisa lihat ya di bawah atau di sebelah mungkin. Nah, nama channelnya Support Sip. Jadi Support Sip ini
untuk nantinya rumah bagi teman-teman bobotoh juga yang punya aspirasi nantinya. Jadi di Supportship ini, di channel baru ini, nantinya teman-teman bisa nambah penghasilan di sini, dan saya juga bisa memberikan giveaway karena banyak kuis juga nantinya di situ, dan sudah masuk beberapa sponsor, alhamdulillah. Jadi selama ini ya saya juga menjalin komunikasi dengan beberapa sponsor yang mungkin untuk kemajuan teman-teman bobotoh juga. Jadi nanti bisa dapat tiket gratis, maksudnya bukan tiketnya, teman-teman harus beli tiketnya tapi uangnya dari kita gitu ya. Nah, ya kayak gitulah, atau nanti dapat kuota, dapat pulsa, dapat jersey dan lain sebagainya. Itu penjelasan selanjutnya akan saya coba jelaskan di channel ini. Jadi channel Supportship ini sengaja kita bikin sekali lagi buat mewadahi aspirasi dari teman-teman bobotoh semua, dan juga nantinya sengaja kita buat dari nol, tidak kita publikasikan. Jadi untuk saat ini setelah nonton video ini, teman-teman silahkan langsung ke Supportship, di subscribe dan di screenshot. Jadi 1000 orang pertama yang subscribe itu akan mendapatkan jersey supporter edition. Nah, makanya harus disimpan buktinya. Jadi akan diundi 1000 subscriber pertama akan mendapatkan jersey, lalu ada voucher makan juga, nanti voucher full pulsa dan lain-lain lah. Nanti saya juga belum ini lagi ya, belum update lagi, tapi hadiahnya alhamdulillah insya Allah banyak lah gitu ya. Jadi untuk khusus 1000, setelah 1000 itu akan kita close dan kita undi dulu. Nah, selanjutnya baru di acara kuis-kuis itu lebih banyak hadiahnya. Jadi untuk saat ini khusus 1000 subscriber saja. Jadi silahkan kunjungi Supportship, di subscribe dan di screenshot untuk bukti jika teman-teman nantinya menang gitu ya. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan jangan lupa di episode pertama di Supportship ini saya akan bicara panjang lebar mengenai GBLA dan hasilnya gitu ya. Baik teman-teman, silahkan langsung ditonton saja, pindah channel ke Supportship, karena di sana teman-teman akan dijelaskan lebih lanjut mengenai channel barunya. Baik, saya cukupkan sekian dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.